Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najri Albiana Putra dari kelas 11 TKJ 2 dari Sekolah SMKN 1 Subang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengsimulasikan bagaimana jika saya punya budget 60 juta dan ingin merakit PC gaming. Gak cuma untuk gaming, bisa juga untuk streaming, editing, dan lain-lain. Pokoknya multitasking gitulah ya visinya teh. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari cache. Di sini cache, kita pencet add cache. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan website Buildcore ya, supaya ada tampilan nanti 3D-nya. Oke. Untuk pertama-tama di sini casing saya pilih yang ada di slide 2 untuk saya. Bentar, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan casing High TDA Y60 ATX Mid Tower yang Red Edition ya. Kita add to build. Oke, tunggu. Nah, kenapa saya pakai casing yang ini? karena ini tampilannya keren ya teman-teman, terus gak terlalu banyak RGB yang kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah, untuk fungsi casing ini yaitu di antara lain tempat semua komponen PC, jadi RAM, terus SSD, GPU nanti di sini disimpannya teman-teman. Nah, terus ada CPU kita advert lagi. CPU di sini saya akan menggunakan AMD Ryzen 7 7800X 3D ya. Kita cari coba. Nah, yang ini ya teman-teman. Oke. Kenapa saya pilih yang ini? Karena dia punya teknologi 3D V-Chase yang bikin performa game jadi lebih tinggi dan FPS-nya juga stabil, jadi cocok banget lah untuk gaming ya. Lalu kegunaan untuk CPU ini bisa dibilang otaknya komputer ya teman-teman, yang menjalankan semua proses seperti game, aplikasi, dan sistem operasi. Oke, yang ketiga ada motherboard. Kita akan menggunakan motherboard Gigabyte B60 Eagle AX. Kita cari. Nah, yang ini ya teman-teman, langsung ada. Oke, langsung add build. Kenapa saya pilih ini? Karena motherboard ini sudah support Ryzen generasi terbaru yaitu AM5 dan juga RAM DDR5, jadi masih sangat future proof ya. Selain itu, motherboard ini juga sudah ada Wi-Fi dan Bluetooth, jadi tidak perlu tambahan adapter lagi. Untuk penggunaan motherboard adalah tempat semua komponen PC terhubung seperti CPU, RAM, GPU, dan storage. Oke. Yang keempat ada GPU. Di sini saya GPU akan menggunakan GPU MSI RTX 4080 Super Expert 16GB. Oke, kita cari ya dulu ya teman-teman. Kita cari. Ada di slide ketiga kalau nggak salah teman-teman.
Nah, di sini kita cari ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita klik and add to build ya teman-teman. Kita tunggu. Oke, sudah ya teman-teman. Kenapa alasannya saya pakai GPU ini? Karena RTX 4080 punya performa yang sangat kuat dan bisa menjalankan game berat ya teman-teman. Jadi cocok banget untuk gaming nih. Gamenya diantara lain Cyberpunk 2077, RDR 2 dan GTA 5 ya teman-teman. Oke, yang kelima ada RAM. RAM di sini saya menggunakan Corsair Vengeance RGB DDR5 30GB dan 6000 MHz ya teman-teman. Kita cari. Ya, yang ini ya teman-teman. Kita add to build. Kenapa saya pilih ini? Karena supaya PC bisa multitasking dengan lancar, misal gaming sambil streaming atau membuka banyak aplikasi. Selain itu, RAM ini juga punya RGB Lightning, jadi tampilannya lebih keren. Jadi ya di sini kan nggak ada RGB ini ya teman-teman di case-nya ini, jadi ada sentuhannya lah dikit. Nah, fungsi RAM yaitu berfungsi sebagai memori sementara saat komputer menjalankan aplikasi untuk game ya teman-teman. Nah, terus CPU coolernya saya gunain Liquid Cooler 360. Liquid Cooler 360. Nah, yang ini ya teman-teman. Yang ini kita add to build. Terus kenapa saya pakai CPU cooler ini? Alasannya supaya pendingin CPU lebih maksimal, terutama saat bermain game berat. Terus CPU cooler ini punya layar RGB, jadi tampilannya lebih menarik. Nah, terus ada fungsi CPU cooler. CPU cooler menjaga suhu prosesor tetap dingin dan juga mencegah overheat. Nah, yang keseberapa ini saya lupa. Pokoknya storage saya pakai Samsung 980 Pro 2TB ya. Kita advert. Kita cari Samsung. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita add. Oke, kenapa saya pilih storage dari Samsung ini? Karena SSD ini terkenal sangat cepat karena menggunakan NVMe VCLE 4.0. Kecepatannya bisa sampai sekitar 7000 Mbps. Jadi booting Windows juga sangat cepat teman-teman. Loading game, misalkan loading game juga jadi cepat juga. Nah, fungsi storage yaitu sebagai sistem operasi storage yang menyimpan sistem operasi, game, aplikasi, dan file.
Oke, untuk power supply di sini saya pakai Lianli Edge 850 watt yang gold edition ya. Kita cari. Nah, yang ini ya teman-teman. Kenapa saya pakai ini? Alasannya GPU RTX 4080 butuh daya yang cukup besar, jadi saya memilih PSU 850 watt supaya listriknya stabil ya teman-teman. Nah, power supply ini juga full modular, jadi kabel bisa dilepas supaya build lebih rapi ya teman-teman. Cocok banget yang mementingkan estetika juga ya teman-teman. Lalu fungsinya untuk menyalurkan listrik ke semua komponen PC. Oke, yang terakhir ada case fan ya teman-teman. Di sini saya pakai case fan dari Dark Flash INF34 ARGB 120 mm. Kita cari. Nah, yang ini teman-teman. Kita klik. Nah, alasan saya pakai ini karena fan ini punya RGB lighting yang bagus dan juga airflow yang bagus. Dengan tambahan fan ini, udara panas di dalam case bisa keluar dengan cepat. Nah, fungsi dari case fan ini membantu sirkulasi udara dan menjaga suhu komponen tetap stabil ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman, kurang lebih jadinya seperti ini. Kita lihat view. Oke. Kita spring mode ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat. Oke. Nah, ini teman-teman jadinya cukup bagus ya teman-teman, karena ada merah-merahnya. Jadi kan orang lain mah biasanya hitam atau putih full RGB. Nah, saya ingin beda ya teman-teman, jadi ada merah, sentuhan merahnya lah. Oke, selesai. Kita beri kesimpulannya. Kalau semua komponen ini bisa digabungkan, PC ini termasuk PC gaming high-end yang bisa menjalankan game modern dengan performa sangat tinggi. Selain performa, saya juga memilih komponen yang bisa yang punya desain menarik dan juga RGB-nya tapi yang tidak alay ya teman-teman, supaya PC terlihat lebih keren. Nah, dan PC di sini cocok untuk gaming berat, streaming, editing, dan lain-lain teman-teman. Pokoknya multitasking banget ini PC. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk rincian harganya saya akan kasih di akhir video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.